Halo semua, di sini saya akan mengenalkan ekosistem sawah Minapadi. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fatoni Akmal, praktikan ekosistem pertanian golongan B4 dengan NIM 204555640 PN 16540. Saya dari program studi Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Nah, ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Adanya interaksi antara faktor biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem dapat membentuk aliran energi dan daur materi. Nah, pada ekosistem yang strukturnya kompleks, maka akan mempunyai keanekaragaman spesies yang tinggi. Ekosistem dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Salah satu contoh dari ekosistem buatan adalah ekosistem pertanian. Ekosistem pertanian merupakan suatu bentuk ekosistem binaan manusia yang perkembangannya ditujukan untuk memperoleh produk pertanian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam hal ini, terdapat suatu inovasi di bidang pertanian. Inovasi tersebut adalah budidaya sawah Minapadi. Istilah sawah Minapadi merupakan budidaya pertanian terpadu dengan membudidayakan ikan di sela-sela tanaman padi sebagai penyelang di antara dua musim tanam padi atau pemeliharaan ikan sebagai pengganti palawija di persawahan. Nah, pada pengenalan ekosistem Minapadi ini dilakukan di daerah Minapadi Sambirimbe, Candi Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Vegetasi dalam ekosistem Minapadi ini tergolong rumput-rumputan atau Graminae, sehingga digunakan metode plot 2,5 x 2,5 meter dalam melakukan identifikasi. Ekosistem sawah Minapadi terdiri atas faktor abiotik dan biotik sebagai penyusunnya. Komponen biotik penyusun sawah Minapadi dapat berupa flora dan fauna. Dalam hal ini, flora dapat meliputi padi, rumput, dan tumbuhan kenikir. Sedangkan fauna dapat berupa lebah, burung, dan ikan nila. Sementara itu, komponen abiotik penyusun sawah Minapadi meliputi air, tanah, udara, suhu, dan sinar matahari. Adanya faktor biotik dan abiotik pada ekosistem sawah Minapadi di daerah Sambirimbe mendorong terjadinya proses aliran energi dan rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses perpindahan energi melalui jenjang makan. Nah, rantai makanan dan aliran energi yang terjadi pada ekosistem sawah Minapadi yaitu energi matahari yang diserap oleh produsen, yaitu tumbuhan berklorofil seperti padi dan gulma. Lalu produsen tersebut akan dimakan oleh konsumen satu, yaitu ikan nila dan burung, serta terdapat konsumen akhir, yaitu manusia. Selain itu, terdapat pula bakteri pengurai yang berperan sebagai dekomposer. Pada rantai makanan, akan terjadi perpindahan energi dari tingkat satu ke tingkat lainnya. Perpindahan energi ini akan terjadi sesuai dengan urutan rantai makanan atau taraf tropik. Adapun daur materi dan arus energi yang terjadi pada ekosistem sawah Minapadi sebagai berikut. Selain itu, daur materi yang terjadi pada ekosistem sawah Minapadi di daerah Sambirimbe meliputi daur hidrologi, daur karbon, dan daur nitrogen. Daur hidrologi yang terdapat di sawah Minapadi yaitu uap air di atmosfer terkondensasi menjadi awan dan turun ke daratan di sekitar sawah yang kemudian masuk ke dalam tanah membentuk air tanah serta sebagian mengalir ke aliran sungai irigasi. Selanjutnya mengenai daur karbon, CO2 di udara akan diserap tanaman untuk melakukan proses fotosintesis. Setelah itu, senyawa organik hasil fotosintesis akan disebarkan kepada makhluk hidup yang ada di sekitar tanaman. Selanjutnya mengenai daur nitrogen, terdapat 4 fase utama, yaitu fiksasi nitrogen, amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Kondisi sawah Minapadi yang tergenang menyebabkan distribusi oksigen tiap lapisan berbeda, sehingga lapisan tanah menjadi teroksidasi dan tereduksi yang meningkatkan adanya proses amonifikasi dan nitrifikasi. Nah, adanya budidaya terpadu terkait sawah Minapadi ini diharapkan dapat meningkatkan produksi. Nah, begitu pengenalan terkait dengan sawah Minapadi. Seru bukan? Mungkin cukup sekian dan terima kasih.